Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Aku mau itu, aku mau muridnya Ki Kau Joko mau besar-besaran rahang atau cemana? Bukan Ki Joko Bodo kan pulang bertapa juga. Lebih bagus Ki Joko kau Bodo. sikat melintir juga kau. Bukan Diam Ki apa Joko gantian Bodo. ngomongnya. Hei. Aku mau ikut Ki Joko. Oh, asli ku sikat melintir juga kau. Coba diam, ganti-gantian ngomong, biar nampak ada etikanya. Kau tidak malu sama Kristen-Kristen yang lain. Ketika Kristen-Kristen yang lain hadir di room-room Muslim, ketika ada pengumuman, mereka diam, mereka menghormati. Karena debatan ini dijadikan ajang silaturahmi. Apologetika ini dijadikan seni, bukan untuk bermusuh-musuhan. Kau ngajak bermusuhan atau gimana maksudnya tuh? Nya dibuka dong. Ganti-gantian ngomongnya kenapa rupanya? Sudah, sekarang giliran Ganti-gantian ngomongnya kenapa rupanya? Kamu Oke. tak tanya 4 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab, sekarang giliran. lolos. Sekarang giliran. Saya berhenti jadi apologet. Oke, baik. Ngerti? Ya? Kita janji ya. Mau kamu? Saya tanya 4 pertanyaan. Kalau kamu bisa menjawab semuanya, saya berhenti jadi apologet. Sekarang satu, siapa yang menusuk lambung Yesus di kayu salib? Namanya siapa? Udah catat dulu. Oke, ya itu pertanyaan dari Siapa yang menusuk lambung Yesus di kayu salib? Pertama. Kedua ya. Satu-satu lah. Sekali apa? Satu-satu dong. Oke, Bang Momodo Empat, saya 4. Oke. Ya, satu siapa? Satu, oke. Sebelum dijawab, yang 1.800 orang, tolong dibantu tap-tap layar kena peringatan. Karena ngomongnya banyak jadi kena peringatan sama TikTok. Nah, 1.800 orang nih habis maghrib, insya Allah akan ada hamba Allah dari Katolik akan menerima Islam. Anak Bata mungkin mau menjadi saksi, akan saya biarkan Anda menjadi saksi di mana dia akan menerima Islam ya. Jadi teman-teman yang lain nanti ngumpul di sini ya habis maghrib, dan sebelum dia naik di Anak Bata akan diskusi kepada Bang Juma. Tapi tolong Bang Anak Bata, sebenarnya Bang Anak Bata, tunjukkan bahwa kita punya etika, tunjukkan bahwa kita punya kesopan santunan, baik abang laki-laki maupun saya perempuan, begitupun dengan saudara-saudara saya. Jadi abang kalau ada orang ngomong, tolong abang diam. Seperti abang dia ngomong, kami diam. Seperti tadi kan kita berdiskusi, abang ngomong, saya diam. Nah begitu juga nanti dengan teman-teman saya yang lainnya, dan sambil menunggu Bang Juma. Begitu juga dengan Bang Juma, di saat abang berdiskusi kepada Bang Juma, abang Juma bicara, Bang Rudi diam. Kalau nggak pakai timer aku nggak mau. Kalau nggak pakai Nanti timer kita aku tanya Bang Juma ya, karena keputusan ada di tangan Bang Juma. Karena selain Bang Juma, yang lainnya tidak didengar. gitu ya. Ya. Berarti gini loh. Udah. Meninggalkan Tuhan Yesus juga, Bunda Esti. Bunda Esti, aku mau meninggalkan Tuhan Yesus juga. Lah gaya kau. Iya, tapi mengikuti. Aduh, nggak apa? usah. Bang Wong Bodo, aku mau meninggalkan Tuhan Yesus, mau mengikuti Ki Joko Bodo, sama-sama pulang bertapanya. Itu urusanmu Bang. Juga pulang Itu bertapa kok. itu urusanmu. Tapi Ya, setidaknya aku Bang, mengikuti Joko Bodo setidaknya aja. Bang Anak Bata, setidaknya Abang mengatakan tadi saya murtad karena saya menghafal Bible, Anda mengatakan saya murtad. Bang, lebih baik saya punya Tuhan yang tidak kelihatan daripada saya punya Tuhan yang lahir dari kelamin wanita. Yang bilang, makanya aku bilang mau kutinggalkan Tuhan Yesus, tapi mengikuti Ki Joko Bodo, sama-sama pulang bertapanya. Tahu lah Bang. Sama-sama pulang bertapanya. Oke. Cuma yang satu pulang bertapa jadi paranormal, yang satu pulang bertapa jadi nabi. Kan itu kan Oke. perbedaannya. Oke, sekarang Baik, Bang. kau- Perbedaan. Oke. Nggak usah. Itu perbedaan. Makanya sama-sama Dapurmu dari nggak mengepul. pikoannya berbeda. Dapurmu nggak mengepul. Apa anak bata yang Tuhanmu berbeda. itu juga ya pulang baring-baring di dalam gua, keluar jadi Tuhan, dituhankan. Makanya mau kutinggalkan Tuhan Yesus. Makanya mau kutinggalkan Tuhan Yesus, Nah, tapi sekarang Joko Bodo. sekarang Sama kau pulang jawab saja apa yang menjadi pertanyaan Uti Hesti tadi. Siapa nabinya orang Kristen siapa coba? Kau bilang kan tidak ada tadi. Padahal di kisah para rasul ada. Itu gimana? Coba kau jawab itu.
Gini Iya, Bang pakai Musa, timer saja saya lah, tadi pakai tanya, Pakai timer siapa saja. yang menusuk lambung Yesus di tiang salib, siapa namanya? Ini satu pertanyaan. Makanya aku bilang, 4 Pak, nanti saya. aku Rudianes. Yang menusuk lambungnya Rudianes sama Paul Zhang. Aku malas menuhankan manusia. Lebih bagus aku mengikuti yang pulang bertapa aja lah, Ki Joko Bodo. Iya, iya. Kamu kapan mau ke Ki Joko Bodo kapan? Bagus Kapan mau ke Ki mengikuti Joko yang pulang Bodo? bertapa aja lah. Yang pulang Iya, bertapa yang enak. iya, yang di goa itu ya, yang di goa yang tiba-tiba mati masuk goa, keluar dari goa jadi Tuhan itu Saya ya. mau meninggalkan Tuhan Yesus aku. Iya, yang keluar dari goa, tiba-tiba disembah jadi Tuhan. Ini yang kuculuk ini gimana ini? Makanya aku bilang aku nggak mau lagi, tapi ikut Ki Joko Bodo, sama-sama pulang bertapa. Ah, pantes kau bodoh Sama-sama juga pulang gitu kan. bertapa. Enggak, sama-sama bodoh, kau juga bodoh gitu loh. Sama-sama bodoh. Gini bang, itu kan namanya keluar dari gua, namanya Ki Joko Bodo. Nanti begitu abang keluar dari gua, abang bikin namanya Ki Rudi Bodo. Nah, betul. Kiru di bodoh, Tapi betul, Waroka sepakat. udah mati. Kemana nanti Sepakat. kematianku? Waroka udah mati. Begini kok ngajak pakai temer kemana-mana. Nah, iya. Karena gini, Aki Musa, kenapa dia ke sini dan dia kepingin debat dengan Guru Zuma? Karena aku tahu Komal dia yang nonton cuma 100, 200 sepi gitu. Aku tahu itu dia butuh makan, teman-teman. Teman-teman kalau punya koin, segera kirimkan ke Rudi Yohane, ke Rudi ini si Mamora ini, mawar satu aja jangan banyak-banyak. Iya, kasihan dia makan itu, kasihan dia ngamen loh teman-teman. Dia ngamen, dia mulung loh dia. Aku bekas dia ambil loh dari tempat sampah gitu. Kasihan loh teman-teman. Iya, kasihan loh, dia mulung loh. Koin dipulung. Ya kan, koin dipulung, terus apa lagi? Botol aqua dipulung. Kan kasihan gitu loh kita dengernya. Ya Jadi- itu, makanya apa ya Akhi, karena ini TikTokan saja argumentasinya kemana-mana, tidak nyambung, apalagi pakai temer. Akhirnya dia ngarang bebas macam pendeta di mimbar. Jadi kita yang akan mendengarkan jenuh juga itu. Nah sekarang tugas Makanya aku tugas bilang. semua Nah, anak udah bata. dengerin dulu anak bata, dengerin Makanya dulu. aku bilang aku Bang mau Musa meninggalkan masih ngomong, Bang Musa masih ngomong. Abang tadi malam itu ya, anak kalian Elia ya. Bang Sakti. Rudi, Anak abang tadi kecil anak malam bata. Elia. Elia kan tadi malam Nah, udah. tunggu OTST, tunggu dulu OTST. Saya luruskan dulu tentang apa yang jadi pertanyaan Uti tadi. Dari tadi saya jujur dari bawah itu sampai Pakai timer saja sudah. Pakai timer. Nah, ini kan sudah mau mulai sama Aki Zuma, ngapain pakai timer? Tugasmu Hari- jawab saja. Ya sudah, Tunggu. sudah. Aku mau meninggalkan Tunggu. Tuhan Yesus, mau mengikuti. Hari ini Oh, tidak ada tunggu Tuhan. Aki Musa. Aki Musa tunggu. Ih, Hari ini dapat botol aqua berapa? Anak bata, aku tanya, hari ini dapat botol aqua berapa hasil mulung? Aku nggak botot, aku nggak memung. Enggak, kamu mulung. Aku tahu kamu mulung. Kasihan, aku tahu. Kok dari tadi? Aku di rumah kok dari tadi. Kamu juga bersihin sepatunya orang. Aku tahu. Kamu butuh makan, saudaraku. Bang Rudi, si Gitu Elia loh. tadi malam dapat koin banyak loh Bang Rudi. Panas, Iya, udah panas dapat Bang. koin banyak Elia itu. tadi malam, gila. Elia. Oh iya, sama tadi Undi Riva. malam, banyak kali dia dapat Bang. Oh. Dia 1000 nggak ada ini. Gimana Rudi? Ini orang Kristen pada pelit-pelit semua apa gimana ini? Kok cuman koin kok cuman 1990? Bentar lagi. Enggak. Tunggu aku tanya orang Kristen di bawah. Tunggu. Orang Kristen di bawah. Kok pada pelit semua sih? Ini kok cuman 1000, harusnya kan 100.000 kayak Bang Zuma gitu loh. 280. Kau aja baru Loh, 280. aku kan nggak butuh koin. Aku kan nggak butuh koin. Dengerin. Aku kan dosen. Jadi aku punya gaji tetap. Gitu. Kau kan bukan dosen. Kau kan nggak punya gaji tetap. Bodoh itu Jangan gitu sampai loh. lewat. Bang Lebih- Rudi, lebih enak nanti gua jangan pulang. kaget ya kalau lewat singa sama Bang Zuma ya. Jangan kaget. Bukan masalah itu. Tunggu, ini kenapa orang Kristen pada pelit semua gitu loh, Rudi? Kok cuman 1000 itu gimana ini? Kau aja Coba aku tanya. 280. Tunggu. Kau aja Aku coba tanya teman-teman Kristen di bawah. Teman-teman Kristen di bawah. Kau punya duit gak? Itu si Rudi si Mamora nggak punya duit, kasih lah.
Minimal 100.000, singa 3, selesai. Ya kan? Betul nggak Bunda Hetsi? Betul nggak? Lebih bagus aku mengikuti. Kenapa kok pada miskin semua gitu loh? Terus Elia dapatin banyak. Elia itu banyak tadi malam. Elia tadi Enggak, malam menurut- banyak. Menurut Bunda Hesti gini deh, orang Kristen itu pelit atau miskin? Pelit. Miskin, bukan Pelit, miskin. pelit orang Kristen di bawah. Gimana orang Kristen di bawah? Coba kau, coba gini, Rudi, coba gini, Rudi, kau marahin dulu orang Kristen di bawah, bilang sama dia, jangan pelit-pelit gitu, Itu kan hak jangan mereka. pelit-pelit gitu loh, jangan pelit-pelit, iya jangan pelit-pelit, kau nggak usah sungkan kalau minta gitu loh. Rudi, dengerin gini Rudi, aku ajarin, hai kau orang Kristen di bawah, kau biar diberkati oleh Tuhan, agar ditangkap oleh Tuhan, agar dijamah oleh Tuhan, semoga menjadi pribadi yang baru, dipilah dan dipilih oleh Tuhan. Kau setor koin, nah bagi gift gitu loh. Yang bilang, Saya pendeta gift. tunggu, biar aku yang bilang, wong bodoh, biar aku yang bilang. Kawan-kawan Kristen, daripada aku pegang jaring di pinggir jalan, kasih kalian laku koin. Kalau enggak pegang jaring aku di pinggir jalan. Oke, aku bantu bang, aku bantu. Ini serius. Aku bantu. Aku sendiri, Bang Rudi, aku bantu serius. Teman-teman saudara yang terkasih, teman-teman yang agama Kristen, teman-teman tolong ya, teman-teman yang agama Kristen. Ini ada namanya anak Batak, nama akunnya, namanya Rudi Simamora. Beliau ini sedang berdiskusi dan ini ntar lagi akan diskusi kepada Bang Juma. Dia mewakilkan saudara Kristen, yaitu mewakilkan kalian. Jadi kalau kalian tidak punya nyali untuk berdebat, Bang Rudi mampu berdebat. Nah, jadi kalian harus mensupport dan mendukung dia. Berikanlah dia dukungan, berikanlah dia support. Ingat teman-teman, dia kesini naik pakai paket, pakai kuota. Jadi kalian harus berpartisipasi untuk mendukung Bang Anak Batak ini. Dan teman-teman tolonglah buat kalian, kalau kalian adalah saudara Kristen, benar-benar anak Tuhan, kalian harus mempraktekkan kalian anak Tuhan, mendukung saudara kalian yang berani menyiarkan agama Kristen seperti apa. Walaupun dia tidak menjawab pertanyaan, setidaknya dia punya mental. Dan teman-teman, Oke, sebentar Bunda. Kawan-kawan Kristen, dia satu. sebentar lah gantian lah Bunda. Teman-teman Kristen, besok tengoklah di pinggir jalan aku pegang keranjang di depan gereja. Pegang keranjang apa? Keranjang biru di depan gereja besok. Kasih kalian ya kawan-kawan ya. Ini Pak. Tunggu, ya informasi ya, sedikit informasi teman-teman Kristen di bawah. Si Rudi Simamorang ini berencana mau beli mobil gitu loh dari hasil mulung koin. Nah, kalau kamu tunggu dulu, sabar, nggak usah emosi, sabar, nggak usah emosi, sabar, iya ya, nggak usah emosi, sabar. Jangan nyebut-nyebut mobil karena dia pernah kecewa minta angkot malah masuk penjara. Keranjang biru di pinggir jalan. Jadi gini teman-teman, ceritanya gini. Bang Juma udah. Oh, Bang Juma udah. Gurunda monitor Gurunda. Udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, akhi, Wang Mudo, masya Allah. Akhi Musa. Barakallahu akhina. Iya, Aku nggak Iya. disapa lu. Sekretaris Adindaku tercakap Ardiansyah, masya Masya Allah. Fanti Alhamdulillah. Pandarahma, semuanya anak Batak, semuanya sehat walafiat. Apa temanya malam ini? Terserah apa saja temanya. Bagus. Ini agama Banyak. Kristen dan agama Islam ya. Agama Kristen dan agama Islam. Jangan diomongin agama Buddha sama Oke, agama. baik. Tentang ini yang persinggungan dua agama, yaitu tentang penyaliban. Ya, siap. Islam mengatakan yang disalib menggantikan orang yang baik. Siap. Kristen mengatakan yang disalib adalah orang yang baik
dan yang diselamatkan dari salib menurut Islam adalah orang yang baik. Paham enggak? Ya, ya. Jadi masing-masing orang baik. Kalau di Ya, Islam jangan langsung panjang kali dulu bikin dulu. Ini temanya maksudku, di Islam orang baik diselamatkan dari salib, di Kristen orang baik justru disalib. Nah, itu temanya. Oke, silakan. Kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan Pendeta Buas dengan tema ini kan, jadi supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa Udah, bikin dulu timernya. Oke. Apa sih kayak orang haid kau? Santai aja. Berarti Bang, Bikin dulu timernya. Oke, biar Bang Rudi bentar, Bang Juma belum dengar pengumuman saya tadi. Sudah 3 Aku kali umumkan loh dulu. ini. Bang Juma Bang, nanti Bang ada habis maghrib akan ada orang dari agama Katolik mau mualaf dan dia minta disadatkan oleh Bang Juma. Dia sering mantau-mantau room kita. Lanjut Bang. Ayo bikin timernya dong. Cepatlah. Iya, bener. Udah lapar kali aku. Mau masuk dulu si Juma ini. Habis maghrib Bang katanya Bang. Kayak mana habis maghrib? Enggak, beda. Habis Bang Ju ini belum maghrib. Tenanglah aku anak bapak. Aku kan mau nyaksikan juga. Ada orang mau mualaf. Ya sudah, bikin timernya mulailah. Kita berdebat Ya lah. tanya Bang Juma, Bang. Mau pakai timer gimana Bang? Gimana? Dia minta pakai timer gimana? Boleh. Berapa Bang? Berapa Bang? Terserah dari beliau. Kalau dia mau minta 1 jam 1 orang boleh. Ya, 1 jam. 2 menit aja. menit aja 5 menit. 5 menit. Lama kali 5 menit. 5 menit aja. Terlalu lama Tiga, itu. tunggu aku cari Nanti dulu dia timer di menghujat HP ku. itu. Si anak bata ini sibuk kali timer. Di HP ku gak ada timer loh. Bikinlah. Sabarlah baluap. Oke. 3 menit ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, mulai. Oke, silakan. Siapa duluan? Disitulah duluan, karena kamu yang menguasai materimu tentang ini. Oke, baik. Ya. Ya, Oke, horas damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Sabar, Bang Juma mental. Belum apa-apa udah dilaporin. Memang kurang kerjaan kali kalian. Kabur, bilang aja kabur, udah bilang aja Gak kabur. ada Guruda kabur ya Baluap. Karena sejarahnya Guruda kami kabur. Bilang aja kabur, banyak kali Gak ceritanya. ada sejarahnya Baluap. Kabur. Kabur itu. Banyak kali ceritanya itu. Pengecut kau cuma pengecut. Baluap. Penonton Sabar. nunggu pengecut, kau cuma pengecut. Baluap. Lu sepak kok nanti. Kabur juga dia. Ya. Bah. Mau paling benci ya. Bilang aja kau mau kabur Ya. Baluap. Kau tuduh Bang Juma kabur. Bahlol. Mau debat aja, tidak usah pakai mainkan psikis. Itu paling benci giliran. saya kalau begitu. Dia minta timer, dia bilang baju Baluap. Ini Gurunda ada naik. Mana dia? Malah kabur dia Bang. Dibilangnya Bang kabur, depannya dia yang kabur. Astagfirullah. Udah dapat 1K kabur dia. oh, dijambak lagi lah. Gak ada Bang kabur dia. Apa alasannya kabur? Katanya abang kabur. Mati meja. Bisa. Itu kan komal saya kan selalu ini, akun saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin. Udah dinaikin lagi di DM atau apa kayak yang tahu nomor HP-nya suruh ke sini. Atau dia sholat maghrib dulu. Coba teman-teman yang di bawah tolong di DM beliau, Bang Suma udah naik kembali bilang akunnya tadi dimakan sama ini Parakang bilang gitu. Barusan saya cek kontak saya Gurunda, ternyata kontak nomor WA saya itu isinya manusia semua, kotoran bernyawa nggak ada kayak dia. Jadi mohon maaf, nggak ada emang.
Yang lain teman-teman di DM aja dong. Di DM bilang, sampaikan bahwa gurumu sudah siap. Penginjilan sudah mau dimulai bilang. Daniel, dia nunggu Bang Juma berjam-jam katanya siap. Baluap. Dia kan tahu aku lagi di report itu pasti. Kok kayak gitu dia? Enggak, iya katanya Bang Juma kabur taunya dia kabur juga. Nih, Oh. dia bilang Bang Juma kabur, dia yang kabur. Dialah yang kabur itu pasti. Tadi dia nunggu aku lama, kenapa giliran sekarang nggak mau nunggu lama? Coba di ini aja lagi. Siapa yang ada nomor HP-nya? Aku nggak punya nomor HP-nya Bang. DM. DM. Anak bang. Saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini. Ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini? Bahwa yang mereka sembah itu adalah Yudas. Udah berapa orang? Nah ini dia pikir, waduh berat ini, terlanjur diiyakan. Karena kenapa? Materi ini luar biasa materi ini. Karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Terbukti dengan akurat. Atau jangan-jangan Dia malah buka komal Bang, weh. Kabur kok, yang malah kok buka komal dasar baluap bilangnya. Woi, dan ikut typing. Kabur kau. suruh kesini apa dia? Nah, dia Kabur tadi kau. tuh dia Sini sama Bang Juma. dia buat rusuh tadi rencana biar di-kick. Nah, kalau sudah di-kick aman dia, kan tidak malu. Ya kan? Kalau jadi cari kesempatan untuk kabur. Makalah tuh betul lah apa yang Allah sampaikan. Allah berikan bocoran. Jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu. Jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu. Itu Allah yang berikan bocoran. Jadi benar sudah. Panik duluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, nih beberapa hari dia menelpon saya, tapi saya Tuan Guru kalau ada Bang Juma nggak enak jadinya. ya kan kami sering pacaran kalau malam tuh Akhi Azuma ya kan. Berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran ya kan, karena saya selalu pingsan duluan. Nah, terus meraju beliau. Berapa hari ini saya cek tidak ada nelfon. Mungkin ngajak putus cinta mungkin. Apa orang Gitu ya. kita sudah selesai ngobrol situ baru hadir datang nelpon, ngapain orang? Banyak typing sehat dia semuanya? kabur. Tapi gak dibaca dia. Gimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Theodor. Kak Hesti, Bang Juma. Tahu kau bilang kau mau diskusi sama Bang Juma, ternyata kabur baluap. Dia yang kabur. Mana ada dia kabur? Sini kau sekarang. Sini kau sekarang mana itu? Undang yang mana kau undang? Udah kau masuk aja ke room yang tadi. Kau bisa masuk kan tadi? Sekarang terima biar ku gabungkan. Terima. Gak bisa baluap. Kau naik sekarang. Beka cita kau. Naik kau sekarang ke sini. Naik kau. Kau ngajak PKN. Malah aku diturun nih. Kita kau. Banyak kali cerita. Apa di sana? Hanya mau naikkan viewersnya ya Kak Hesti ya. Iya, nggak berani lagi dia. Anak bata itu debatnya kayak anak-anak, ditanya apa jawabnya apa, emang goblok itu anak bata. Sama saya aja kabur waktu itu. Nah, Ya, tadi juga itu apa Ustadz Sugi, dia tadi diselamatkan juga sama Uti Rahmah sama Akhi Ardiansah tentang tidak ada nabi selain daripada dari bangsa Israel. Orang jelas-jelas di kitab mereka, di kisah para rasul itu ada, bahkan ada orang kulit hitam jadi nabi, orang Nigeria itu, ya kan? Emang William itu siapa? William itu siapa? Emang orang Israel William?
Terus ada Nabi siapa namanya tuh? Duh, lupa saya. Nabi siapa? Orang Yahudi sendiri mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Lah ini orang penumpang gelap, nggak jelas, nggak ada hubungannya dengan para nabi, sok-sokan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamik itu loh. Ini memalukan sebenarnya. Mereka itu penumpang gelap. Tuhan juga nggak punya, nama Tuhan itu nggak punya mereka. Tuhan juga dompleng, kitab suci dompleng, ya. Tapi kok sok-sokan gitu. Oten ini heran saya. Nah, jadi Oten ini agama paling miskin. Jangan Ya. jauh-jauh Bang Musa. Ishak itu bani apa? Ishak, Ibrahim, Nuh itu bani apa? Ya. Kan Iya, gitu. Nggak usah jauh-jauh kita. Karena adanya Bani Israel ini kan dimulai dari Yakub, ya kan? Anak Aki Musa dan izin dulu Yakub. Bang Uang Bodo izin dulu ya. Saya izin turun KSI, Bang Zuma, Monggo, Ustadz Sugi, Bang Theodor, Bang Ardiansa, Bunda Rahma, Aki Musa, Uang Bodo. Saya izin turun ya, supaya ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, saudara Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Pak Bom belum maju ini Bang Zuma. Emang berani? Tadi kita Bang tanya. Zuma sama Bom. Bang Zuma di kick. Ngeliat gayanya Bom kemarin di video orang. Ke YouTube kita. Ayo. Lucu ya. Aku udah di sini, ngapain ke YouTube? Tadi katanya si anak batas 1 jam pun kutunggui katanya dia. Dasar. Udah dia bela-belain pun di sini. Dasar maling ayam. Kalau sama anak Batak itu jangan mau diajak pakai timer. Dia bisa ngelantur, enak, bebas ngelantur. Jangan mau timer. TikTok aja. Kalau TikTok mencret dia. Saya yakin mencret. 3 Karena menit akan tadi. kita kejar kan. Begitu dia ngomong, kita langsung tanya datang. Kelimpungan itu dia di situ. Makanya dia takut kalau diajak TikTok. Nggak berani dia. Kalau timer ya dia bisa ngelantur seenak udel. Karena nggak ada yang negor. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Kayak tadi tempat ibadah orang Belanda itu apa, masjidnya koplak kayak gitu tuh. Oh, Bang Ustaz Sugi tahu itu tadi. Saya di bawah dari tadi nyimak saya, cuma saya males naik, ada orang kayak gitu deh, nggak level. Nyimak juga saya. Oke, ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang mualaf dari Katolik. Dia kan pernah kabur dari saya itu. Waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut Warokoh itu iblis. Saya kejar, di mana datanya? Ini saya baca nggak ada di situ. Ayo mana? Ku kejar terus kabur dia. Orang saya di roomnya aja saya di-kick kok. Apa Ustadz? Jangankan guru-guru, saya aja di-kicknya di komalnya itu. Tanyai kalau tak percaya, di-kick. Aku aja ngasih tahu Bang Juma nunggu dia, ya aku malah di-kick. RK gimana Bang Zuma? Sampai tuh RK. Bang, nggak mau dia juga sama aku. Dulu sudah pernah masuk di komalnya dia, aku sudah buka kamera, dibilang buka kamera. Loh, sudah terbuka pun dibilang buka kamera. Ayo, Sama saya kan mencret tuh sama saya tuh si siapa RK itu kan. Tuh duel sama saya itu mencret ya. ayo Ten. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas disalib. Ya.
Masuk Kristen yuk, yuk kita masuk Kristen. Naik kau sini kalau berani. Ayo Mau coba. jadi gila. Dia typing gitu. Mau jadi gila. Otak jadi nggak waras. Ya. Itu ada typing. Ayo masuk, naik kau sini kau berani. Nyuruh-nyuruh masuk Kristen yuk. Naik. Malah kabur. Iya. Pasien Nah, anu dia ngajai bodoh sampai mati. Siapa yang mau? Udah mati. Orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok. Ngapain kita ke Kristen? aku aja dibilang murtad sama si anak Batak. Ayo, nah giliran Bang Jumanya ada pada kabur. Memang baluap Glembah. Biar nggak ada, suruh panggil sini. Oke. Nah, teman-teman, ini agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik, minta permintaan. Waalaikumsalam, Anang. Pada Tia. Udah datang anak Bataknya? Belum. Emang berani? Oke. Waktu diskusi sama Ustadz Ali itu, Bang Ali itu, Ustadz Sugi ada nggak di situ? Yang dia ngelantur sana lantur sini? Enggak tahu saya. Gemes Saya nggak pernah nyimak dia, males. Itu bahas Ngomongnya jatah kemana-mana. Iya. Benar. Buka koma bokep bermanu satunya ngapain? Ini aja tadi kena peringatan, alhamdulillah bandingnya diterima. Kamu nggak pernah diterima tuh saya. Hanya gimana? Oke. Baru 23 baru bisa live. Ya Allah berapa Oh iya hari? sini. Buka on cam sekarang Bunda Rama biar aku kasih tahu caranya. Aku nih kena peringatan tunjukin. Oh oke. Oke. Mana anak Bataknya nggak ada kok, saya lihat di sini dapur mana? Bang Juma lagi cuci piring, Bang. Ya, maklum lah orang di rumah nggak ada. Bang, jadikan aku pembantumu, Bang, biar aku cuci piringmu, Bang. Nggak ada asisten di rumah itu Bang Juma itu. Nggak punya asisten beliau itu. Ya. Kok sama Bang Juma kayak saya, Bang? Cek. Bom. Nyusul ke sini juga nih akhirnya. Buka yang kena peringatannya kan, lihat detail. Buka, lihat detailnya. Nah itu, turunkan, naikkan ya, buka itunya. Banding, itu udah Bunda Rama udah terima banding. Iya, udah tapi ditolak. Iya, berkat seharusnya sebelum ngetik itu kasih tahu aku, kalau udah kayak gitu nggak bisa. Oh. Ya. Jangan diapain dulu bandingnya, baru kasih tahu aku. Gitu. Apa tuh caranya? Kalau tadi Kan udah jawab ditindis. dulu dia tidak, jawab dulu kan. Nah, nanti ada katanya, Anda menerima nggak laporan ini? Kan 1A, 2-nya tidak, jawabnya tidak. Terus apa alasan tidak? Jawabannya di nomor 2. Tekannya nomor 2, habis itu kirim. Baru udah dikirim, maju bandingnya tekan terus kirim. Udah selesai. Oh, oke. Oh ini dia. Mohon maaf ya, Bunda Rama, mohon maaf aku turunkan ya. Ini Bang, ternyata roomnya sepi Bang. Akhirnya dia masuk lagi ke sini Bang. Ini dia Bang, pasienmu yang kabur tadi Bang. Silakan Bang Juma. Apa sih? Kasih kerjaan aja. Nah, silakan. Bukan, ada tadi yang berpesan. Kau ditunggu Bang Juma itu, rupanya si Juma tadi bukan kabur katanya. Entah sholat lah, apalah dibilang gak kerja. Kalau itu tadi aku bilang baluap. Aku pikir tadi Itu kabur. memang model Gini Bang, aku kan gini, Bang. memang model bacot kafir tuh begitu, banyak gaya. Aku udah nunggu tadi 1 jam.
Tapi faktanya giliran udah mau siap-siap kok tiba-tiba turun. Kan macam anak-anak kayak gitu. Paham ya? Siapa yang mau percaya dengan ucapanmu itu? Orang Siapa yang ada mau rekaman, percaya? ini kan aku rekam. Ini kan aku rekam sekarang. Udah Siapa dimulai. yang mau percaya? Lanjut, sudah. Bukan Ini memang akun Bang jantan. Suma 2 yang tadi itu Ayo, ayo, ayo. 01 dimakan sama Baluap akunnya. Udah. Kalau masalah 01 itu udah kalah lah itu. Udah menang 02. 01 udah kalah. Hidup 02. Yaudah ini cepet. Ayo. 5 menit aja bikin biar agak lama sedikit. Tiga, kelamaan Kamu ngapain? tiga. Jualan obat? Oke, baik. 3 menit. TikTok aja, TikTok. Kalau pakai timer itu anak Jangan bata kau itu apa melintir itu. Jangan Kau paling takut kalau TikTok kau paling takut kalau Jangan TikTok. takut. Jangan TikTokan sama saya yuk, berani enggak? Berani kenapa enggak TikTokan berani? kita. Semua kalian, semua. Red. Ya udah TikTokan kita ya. Semua. Gak usah pakai timer, TikTokan. Bil, jangan kau beri secuma, jangan Kau kau aja lari waktu itu sama kau saya lindungi gitu. si Juma. Jangan kau lindungi si Juma. Ngapain saya lindungi si Juma? Gaya Ngapain saya lindungi? Jangan kau lindungi si Juma. Udah, cukup lah. Gimana? Loh, kau aja lari dari saya waktu itu gitu Dari kok. mana lari? Kubel-bel kalian semua Pak De, kubel-bel. kita biarkan aja dia diskusi sama Bang Juma, Pak De. Ya. Oke. Udah mulai datang lagi ya yang Yaudah ini dibiarkan ini. Oke, mulai. Oke, kawan-kawan. Kalau di dalam internal Kristen, Yesus itu ya disalib. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, itu kan masih simpang siur sampai sekarang. Dan itu ada di luar Kristen. Contoh Islam yang sampai sekarang tidak tahu siapa yang diserupakan. Ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Yudas. Nah, masalah itu kan ada di luar Kristen. Kalau di dalam agama Kristen, ya jelas sekali yang disalib itu adalah Yesus. Nah, apakah Yesus itu benar disalib? Iya. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang dari alam kubur. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dalilnya ada di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, mati, dia turun ke alam maut, ke alam kubur itu. Dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Dibangkitkannya dan dibawanya ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu datang ke dunia, sehingga kita tidak turun ke alam maut. Kita akan selamat karena kita memiliki jalan yang lurus itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui jalan yang lurus, kalau kita mati jadi apa? Kawan-kawan, suster ngesot, dia cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, maka dia gentayangan. Sundel bolong, itu cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, makanya dia gentayangan. Malah cerita hantu, koplo. Demikian. Loh, kayak mananya? Waktu belum habis kok. Waktu belum habis kayak mana sih? Maka kawan-kawan, kalau mati tidak mau gentayangan, peganglah juru selamat itu, jalan yang lurus itu. Berapa banyak pocong di Indonesia ini? Karena ketika mati tidak memiliki juru selamat, makanya banyak setan. Karena mau ke surga nggak bisa, nggak tahu jalan yang lurus. Nah, berbeda dengan orang yang sudah tahu jalan yang lurus itu. Contoh saya orang-orang Kristen, makanya nggak ada hantu kan, yang berbau-bau Kristen kan nggak ada hantu. Kenapa? Karena ketika mereka mati, mereka itu tahu jalan yang lurus, mereka ke surga. Nah, itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Itu sebagai pembuka. Silakan. Oke. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah
Di tengah-tengah Bani Israel menurut Al-Quran muncul orang-orang yang ingin menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membolak-balikkan cerita tentang penyaliban, tujuannya untuk menipu. Ajaran atau apa yang disampaikan oleh saudara anak Batak tadi itu ajaran yang muncul dari Patikan, itu bukan muncul dari tengah-tengah Bani Israel. Yang dia paparkan tadi itu ajaran orang Patikan tuh, bukan ajaran Bani Israel. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, bukan terjadi di Patikan. Maka kebenaran tentang penyaliban harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Karena muncul penyesat di tengah-tengah Bani Israel yang mengolah penyaliban itu menjadi sesuatu alat untuk menipu umat manusia, maka Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan tipuan-tipuan mereka. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiraka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu kepadaku dan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir laknatullah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekarang kita uji Al-Quran ini. Apakah benar bahwasanya di tengah-tengah Yahudi ada kejadian penyaliban di mana yang disalib ini bukan nabi, di mana yang disalib ini bukan rasul. Ternyata terbukti yang disalib itu menurut kitab mereka yang suka menipu, tetapi Allah memutar balikkan tipuannya itu adalah yang disalib adalah manusia terkutuk. Jadi yang disalib itu bukan nabi, yang disalib itu bukan Mesias, yang disalib itu bukan Al-Masih, yang disalib itu bukan daripada Rasul Allah, bukan Rasul Tuhan, tapi manusia yang terkutuk. Nah, itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan. Al-Quran mengatakan bahwasanya fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Maka orang-orang kafir laknatullah alaihi yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi dijual ke orang kafir Patikan, dianggap bahwa penyaliban itu kemudian adalah sebuah kebenaran untuk membebaskan manusia bahlul dari dosa. Padahal tak ada hubungannya. Penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa. Padahal apa kata Allah? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka orang-orang yang kemudian mengedit penyaliban itu kemudian sebagai bentuk jalan keselamatan, kata Allah, aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini. Jadi kenapa mereka? Oke, thank you. Baik. Siap. Ya, oke. Aku sudah membukakan dalilnya tadi ya, bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut. Nah, dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi kawan-kawan? Karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Ada Pontius Pilatus, ada Kaisar Romawi, ada gubernur Yudea, ada kerajaan Israel yang terjajah. Jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib, tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen. Oke, sekarang kita tutup Alkitab. Dan kita tutup, Quran nggak usah kutunjukkan. Kita tutup kedua kitab suci ini. Kita tanya sejarah siapa yang disalib. Yang disalib itu Yesus. Tanpa kitab suci pun, yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah. Nah, terkadang kawan-kawan, kita harus jujur belajar kitab suci. Kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama, bukankah itu salah? Al-Quran itu baru ada abad ke-7, katakanlah abad ke-6, karena Muhammad lahir 572. Sudah, dia menerima wahyu 613, 40 tahun kan? Nah, masa patroh lagi. Katakanlah abad ke-6 Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama?
Sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya kitab suci. Sudah. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita jadikan rujukan, karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu. Gitu ya. Contoh nih, di Al-Quran dikatakan semua Islam, Adam Islam, Abraham Islam, nabi-nabi terdahulu Islam. Faktanya tidak ada orang Yahudi yang ke Ka'bah. Artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya ketika Yesus disalib, bacalah di dalam Injil Matius. Atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel, bacalah di dalam Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ketika dia selesai berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, sebab mereka lah yang menyalibkan demi keselamatan mereka. Itu, silakan. Sabar ya. Silakan. Tujuan penyaliban menurut si anak bantah untuk masuk ke alam maut. Ini ajaran Vatikan. Kemudian berbicara mengenai sejarah. Kalau berbicara mengenai sejarah berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem. Tuan rumah di sana itu adalah Yahudi. Tanya kepada Yahudi, apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib, dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15, siapa yang menerima suap di situ? Pak Bom-Bom, anak bata, atau Yudas, atau Yesus? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15, yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot. Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan demikian. Oke, 2 poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang.
Gitu ya. Contoh, kalau kawan-kawan itu membunuh, maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak Batak kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada, karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Jumain, dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai, karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, jadi, semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya. Di mana iblis berada? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa. Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau. Karena siapa nanti keturunannya? Siapa nanti kawannya di neraka? Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu. Sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudaraku. Inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari. Gak ada yang lain. Daripada kalian kalau mati gentayangan, arwah kalian itu gentayangan, terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana, padahal fokus kita yang di atas tiang salib, bukti ketidakberdayaan untuk membantah ya. Lalu kemudian lagi-lagi anak bantah ini mengatakan tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah 3. Yang tadi ajaran Romawi 3 di bawah. Ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu nggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin halilintar. Jelas itu dalilnya ada. Jadi yang terkutuk adalah yang tidak mempraktikkan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme.
ajaran pagan yang dijual, karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya, hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yezeus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ dia di padang gurun dia. Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau niaya. Oh, sudah habis. Oke, gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Habis sesi keempat nanti tanya jawab ya. Iya, sebentar saya mau lagi. Taruh bang. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Nah, udah biarkan waktuku sekarang, biar jangan gugur lagi. Dipakai aja, siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Penonton, biarkanlah aku ngomong biar jangan lupa penonton. Sudah? Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu habis sesi keempat. Sudah 3 menit, ngapain sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut? Kenapa sih takut diatur? Waktumu nggak jalan loh. Ya silakan. Kemiut, weh, buka kotak, kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26, lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara, kok nggak sekalian aja bilik bambu? Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar, bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah. Itulah bilik yang segi 4 kotak itu. Yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah? Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun. Ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara, kamar juga bilik, WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang memang Kenapa kau jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Jangan diganggu, biarin. Alah, kayak mananya? Jangan nyeletuk lah. Sudah, ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun dan ada biliknya kan? Lihat ia di dalam bilik. Sudah? Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini, lakum dinikum waliyadin. Agamaku, agamamu. Selesai. Urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali. Makanya firman Tuhan berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih bagus pisahkan antara agama Kristen dan agama Islam.
Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu dui tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan. Asyhadu anna ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan? Tentu saja nggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Joma, izin dulu Bang Joma. Iya, sebenarnya silakan. ini topiknya apa sih? Salib. Kemana-mana gitu. Dia nggak berdaya dia. Topiknya nggak ada loh. Silakan. Nggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik. Di dalam bilik, bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah, nggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Itu dulu. Sel penjara, sel penjara. Siapa yang menulis kitab Filipi? Ayo, yang menulis kemudian Efesus ketika dia dipenjara di Kaisarea, ketika dia dipenjara dalam Roma. Jadi bilik yang dimaksud di sini jelas adalah kamar-kamar rahasia. Oke, bukan dalam Ka'bah. Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Ka'bah, nggak ada. Yang menulis kemudian di dalam kamar, di dalam bilik itu adalah Paulus. Surah apa yang ditulis? Korintus, Filipi, Efesus dan seterusnya termasuk Roma. Mampus sudah. Oke. Kemudian nabi palsu digantung, disalib, mati makan racun. Baca kitab Yeremia tadi itu jelas nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Bukan dari Arab, dari Yerusalem. Baca kitab Yeremia secara lengkap. Lagian di situ matinya karena minum racun. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yudas di atas tiang salib. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu, ia berkata sudah selesai. Dia pun tunduk dan matilah dia. Minum racun asam anggur. Jadi yang nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel. Dor. Sekarang gini, untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya, di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara yang nanti kita akan bahas, siapa yang mati terkutuk ini? Yudaskah atau Yesus? Kalau Yesus, apa sebabnya dia mati terkutuk? Kalau Yudas yang mati terkutuk, apa sebabnya? Sertakan dalil. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh? Ini yang perlu Anda pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas, tertulis di dalam Matius 26 nomor 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka tentara Romawi berkata, aku akan memberikan suap kepadamu 30 perak uang, wahai Yudas. Siapkan 3 menit. Rud, siapkan itu jawabannya. Pertanyaannya Bang Joma, masih diingat ya? Siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ini dijawab dulu baru berkomentar. Silakan. Oke. Di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati. Sudah, saya baca di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan samarannya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang nulis Nabi terdahulu. Nah, jadi silakan olok-olok Tuhan Yesus, silakan. Memang udah tertulis kok.
bahwa Yesus itu akan dihina, enggak apa-apa, demi keselamatan kita, supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Gitu loh. Kalau selama ini saudara-saudara berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, Yesuslah jalan yang lurus itu. Baca apa kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu, yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu. Itu ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, kau tidak konsisten. Di satu sisi kau mengatakan nabi palsu itu yang disalib. Sudah, di satu sisi kau katakan nabi palsu itu Paulus karena di dalam bilik. Gak boleh gitu dong. Nanti kau bilang pula karena diracun. Oh, Mirna diracun, Jessica Kumala Wongso meracun Mirna. Oh, berarti nabi palsu itu si Mirna. Gak boleh dong pelin-pelan. Kalau di Alkitab jelas nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Yang berasal dari padang gurun Muhammad. Dan ada biliknya. Lihat, ia ada di dalam bilik. Yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad. Jelas kan? Yeremia 23 ayat 15. Yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun. Ada nggak nabi di muka bumi ini yang pernah diracun? Nggak boleh. Karena yang diracun itu harus nabi palsu. Karena firman Tuhan itu kekal. Sudah, Wahyu 20 ayat 10. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di situ? Wahyu 12 ayat 9. Raja setan. Di mana posisinya? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Raja setan itu ada di dalam goa. Siapa yang bertapa ke dalam goa? Muhammad, Sahih Bukhari 3. Kan Muhammad yang bertapa ke dalam goa itu, goa Hiro namanya. Barulah pulang dari situ dia kan bertemu dengan Namus. Coba baca dalam Sahih Bukhari 3. Stop. Makanya aku bilang lebih bagus. Stop. Oke. Ini keeroran yang pertanyaan dia nggak jawab pertanyaan. Lanjut. Yang keempat nih, ya, dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya, mampus. Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasul Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga. Dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan temeong, bukan, tapi yang dimaksud temeong di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Ka'bah itu bukan kamar, koclok. Yang dikatakan kamar, di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala, bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka Yesus akan semakin banyak pengaruhnya. Dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Jadi bagaimana sekarang? Supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayafas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayafas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat, yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu. Bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu.
daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya. Maka mereka sepakat, Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia, habis, hancur lagi. Baik, tentu saja dalilnya jelas ya. Di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53, bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur, supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, bahas salib, memang nabi palsu. Bahas salib, bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma, sebentar dulu Juma, bisa ya? Gini kan waktuku 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya, jadi layar guys, please berubah temanya dia. Ini kan giliranku Juma. Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Ini terakhir ya, silakan terakhir, silakan. Percuma, terusin. Habisin waktunya, silakan. Oke, baik, silakan aku lanjut ya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara, membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba baca yang dibahas, bukan begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? Kayak mana ya? Cukup, tinggal waktunya 2 menit, cukup. Habisin, silakan. Kayak lanjut. Habis ini hentikan aja udah. Silakan. Temanya penyaliban, lo kok larinya kemana-mana orang ini? Kayak mana ya? Katanya. Ya silakan habisin bang. 148 lagi, silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan habisin waktunya. Temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk terus kenapa larinya ke kuburan? Untuk keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mana ya? Katanya berani berdebat. Ya udah habisin waktunya, percuma, silakan. Habisin dulu, baru selesai. Habisin. Janganlah mau ngomong apa? Silakan. Selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan habisin waktunya lo. 148 masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul lah. Gak nyambung. Lah, ini kan diskusi, jangan lapor-lapor polisi lah. Ini kan tidak ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nggak ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa dipenjara? Selalu lah. Ya, polisi karena memang menghujat, karena kau menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi, udahlah. Masalahnya nggak bawa polisi. Nggak ada yang lapor. Waktu kau itu di penjara, tidak ada yang lapor. Itu namanya A1 tanpa laporan. Waktu lu di sidang ada nggak pelapornya? Nah, waktu kamu di sidang, memang ada saksi pelapor. Waktu kau di sidang, ada yang waktu kau di sidang ada saksi pelapor nggak? Ada, saksi ahli pun siapa ada. Saksi pelapornya? Siapa? Siapa namanya itu? Siapa? Hero Teger. Nggak ada saksi pelapor. Nggak ada. Pelapor nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok.
bersaksi. Enggak ada saksi pelapor, enggak ada. Enggak ada katanya orang si Hero Teger datang kok. Enggak ada. Siapa itu Hero Teger? Enggak tahu itu. Hero Teger yang Ngarang-ngarang aja dia. kok ngarang-ngarang. Ya udah tanya Pengadilan Negeri Medan. Tanya Pengadilan Negeri Medan. Ya udahlah. Ini bahas penyaliban dong, penyaliban. Siapa yang Kau sudah disalib? nikmati bilik jeruji besi bersama Paulus. Udah habisin waktumu lah. Ada habisnya 148, Iya. silakan. Stop aja lah, sudah stop aja lah. Siapa yang disalib loh? Itu materi kita loh. Kenapa lari kemana-mana? Yang disalib Yesus, tujuannya disalib kan ada dong tujuannya disalib. Mana dalilnya di kitabnya Gini loh. Yahudi? Kitabnya Gini loh, Yahudi Pak mana Ustadz. dalilnya? Pak Ustadz, dengarlah dulu Pak Ustadz ya, dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz ya. Aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz. Inilah permohonanku. Dengarkanlah dulu, dengarkan ya. Dengarkanlah dulu. Kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat, loh nggak berani apa? Aduh, nih suka apa? Apa nggak berani? Nggak berani apa? Sudah kau bahas lah. Yang dibahas itu siapa yang disalib. Nah ini kan yang saya bahas tadi kan jelas nih. Ini penyaliban yang kita bahas. Jangan kau bahas-bahas lagi Kristen. Kalau kau takut berdebat, jangan bahas-bahas lagi Kristen. Ini kita bahas dua mata rantai pengajaran loh. Ya, buktinya nyeletuk kawanmu semua. Iya karena kamu nggak bahas penyaliban, kamu bahasnya ke apa? Orang bangkit dari kubur. Tujuan penyaliban itu loh. Mana dalilnya? Tujuan penyaliban itu nebus dosa, mana dalilnya? Matius 27 ayat 52. Dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta, bukan dari kitabnya Vatikan. Yesaya 53. Yesaya 53. Kalau Yesaya 53 itu betul, kalau Yesaya 53 itu betul, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu? Kenapa? Sudah, bilang aja takut aku anak Batak. Lebih bagus kulawanlah yang nggak ngerti. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur ku hadapi, apalagi cuman kau. Sampai-sampai lagi ke orang tua, sampai-sampai lagi. Kamu bilang aku takut samamu. Dasar muka kotak. Apa pula? Jangan terpancing Pak Joma, jangan terpancing. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur, tak akan pernah saya takuti kau. Paulus kau bangkitkan, pernah takut aku. Kau lagi cuman sampah kayak gitu. Bersyukur ada orang yang mau berdiskusi samamu. Udahlah. Jadi mulai hari ini blacklist aja tuh orang kayak gitu. Enggak sesuai orang dengan topik. bahas Al-Quranul Karim mengatakan penyaliban itu terjadi, nabinya Allah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel diselamatkan. Ada yang menggantikan. Nah di kitabmu mengatakan ada yang disalibkan. Nah sekarang kita pembuktian, apakah Al-Quran salah atau kamu yang salah sembah, Yudas yang kamu sembah. Itu loh yang jadi permasalahan. Ini malah kemana-mana orang masuk goa. Kamu tahu nggak? Nabi Muhammad SAW keluar dari goa mengajarkan bangsa jahiliyah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat. Sedangkan Yudas atau Yesus keluar dari kuburan menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani, dan kau tuhankan sampai hari ini. Rasulullah keluar dari goa, dia jadi nabi. Mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Oh sadar nggak itu? Hah? Sadar nggak? Mayat masuk ke goa, begitu keluar, jadi Tuhan. Rasulullah bertahanut dalam goa, keluar jadi penyampai firman. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Yesus ditaruh di dalam gua, begitu keluar, jadi apa dia? Hah? Ada? Elia mendapat wahyu dalam goa. Elia semua, Abraham, Daud, Salomo, Daniel, Musa, semua dikuburkan dalam goa. Kenapa rupanya? Jadi kuburan-kuburan orang-orang suci ini bersama dengan setan rupanya dalam goa. Allah. Udahlah ya teman-teman, memang pedis, memang pedis. Kenapa? Gini, Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Roma apa kitabnya? Karena yang sama dengan Yahudi pada saat itu berdampingan dengan orang Roma, karena pada saat itu Roma, kekaisaran Romawi itu lagi menjajah, menguasai tanah Yerusalem. Berarti yang berdampingan dengan Nabi Isa, yang berdampingan dengan Yesus hari itu adalah orang Roma, kekaisaran Roma. Baca Yohanes 11 kalau nggak percaya dengan saya.
Nah, sekarang permasalahannya adalah Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Nabi yang datang kepada Bani Israel. Oke? Di situ hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Yahudi ini adalah keturunan daripada Bani Yakub dari silsilah Yehuda. Kemudian Nasrani ini adalah kumpulan dari orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu Nasrani. Nah, Kristen di mana posisinya dia? Di Antioquia. Beda, jauh. Lalu apa hubungannya dengan penyaliban dengan Kristen? Gak ada, karena pada saat itu yang muncul non-Israel di tengah-tengah Bani Israel itu adalah tentara-tentara Romawi. Tentara-tentara Romawi tak ada satupun dari mereka yang menjadi pengikut Yesus, tak ada. Gitu loh. Jadi aduh, susah memang, materi ini berat. Jadi begini Bang Joma, informasi buat anak yang tadi ini memang nggak bisa. Dia masih baru beberapa hari ini dia bebas bersyarat. Dia itu inkrah 1 tahun divonis pengadilan Medan. Kenapa? Dia menista agama Islam. Tidak ada pelapor. Jadi polisi sendiri patroli cyber menemukan YouTube-nya. Kemudian ditangkaplah dia. Tapi buru-buru YouTube-nya dihapus. Ya, tapi teman kita udah punya bukti waktu itu. Nah, waktu dia pertama di BAP, pertama dia menyangkal itu bukan suara saya, itu bukan saya. Tapi setelah diuji klinik baru dia mengakui itu saya. Kenapa dia melakukan demikian? Ya, karena ada yang menjanjikan. Belikan motor lah, belikan mobil apalah segala macam, angkot gitu ya. Jadi anak ini memang mantan napi, sama dengan Paulus mantan napi juga. Jadi Bang Joma perlu menyadari lawan Anda itu mantan napi. Mestinya tadi kalau menyangkut masalah bilik, dia mestinya paham bilik itu apa sih, ya sel yang sebagaimana Paulus juga mengalami demikian, sama-sama mantan napi. Itu loh, ya, informasi buat Bang Joma dan teman-teman. Oke, Bang Handi sebentar waktunya. Bang Joma, tadi seperti yang saya katakan ada yang memualaf, auranya sudah di sini. Jadi si Rudi ini hanya pansos saja. Percuma kasih topik kemana-mana kan, kuburan lah, apalah, segala macam begitu. Ya, Oke, Bang Handi, bentar. Ya bahkan cenderung mengatakan Nabi Muhammad SAW Nabi palsu. Padahal kan itu bukan topiknya. Topiknya kan penyaliban. Oke, Bang Handi, kemana-mana kan tadi. Makanya mereka ini tidak mau diskusi tiktokan. Sebagaimana ajakan pada Sugi. Dia maunya itu pakai timer. Kalau pakai timer kan bebas dia kemana-mana. Bahkan nggak menyentuh sama sekali pertanyaan Bang Joma tadi. Yohanes 13:13. Kira-kira siapa yang terkutuk di sana? Yesus atau Yudas? Nggak disinggung sama sekali. Galatia, Bang. Itulah. Jadi lebih baik dihentikan daripada diskusinya Bang Juma ngomong apa, dia ngomong apa, topiknya apa, penjelasannya apa. Nggak nyambung dari tadi. Gitu informasi. Silakan host. Ada lagi di bawah suruh saya diam. Ya udah kita diam semua. Kenapa Asra suruh saya diam? Anda yang mau bicara, silakan naik, minta permintaan. Ada yang memualaf. Ada yang memualaf Bang Handi. Mana Asra ini? Ada nggak Asra? Minta permintaan bro, Asra. Bang Handi nggak dengar kayaknya. Oke, bentar ya Bang Handi, aku ini bersuara. Entong, selamat malam, Tong, boleh on cam? Silakan, Entong. Namanya kok Entong sih? Silakan on cam ya. Oke. Atau mau ditanya dulu ini temennya namanya siapa tadi? Kalau bisa pakai kerudung ya. Pakai kerudung atau ada jilbab di situ dipakai ya. Iya Bunda, bentar ya. Ya. Masa saya pakai kerudung? Sini. Bukan. Oke. Boleh buka kamera? Dia mau ditanya dulu. Bisa? Iya. Oke, saya tanya. Namanya tadi siapa? Lupa saya. Namanya Maurelia. Morelia? Iya. Morelia, apa yang membuat kamu ingin pindah agama? Apa yang ingin kamu tanya tentang Islam? Silakan bisa dijawab oleh Bang Juma.
Halo, selamat malam. Malam. Semangat malam. Perkenalkan, nama saya Maurelia. Saya yang mau mualaf. Iya, Mas. Cantik banget, Masya Allah. Kau dari mana? Orang belum on cam? Belum on cam ya? Oh. Saya pakai ini dulu, pakai kerudung, maaf. Iya. Ada yang mau ditanya tentang Islam biar dijawab oleh Bang Juma, apa kira-kira yang membuat kamu penasaran tentang Islam apa? Silakan bertanya aja, nggak apa-apa. Tapi dia sudah mau masuk Islam kok masih penasaran? Mana tahu, biar meyakinkan gitu loh Bang. Kita yang harus tanya ke dia. Oh ya, oke. Bukan kita yang ditanya. Kenapa Anda yakin dengan agama Islam? Itu loh. Alasan saya mau masuk Islam emang udah dari hati, bukan paksaan atau disuruh orang lain. Karena alasannya juga selama saya kan dulu sekolah di Singapura. Mayoritasnya Islam di sana. Kawan-kawan sekolahnya. Teman-teman semua Islam gitu. Lingkungan sekolah saya Islam. Nah, yang mengajarkan saya ingin kayak ada niatan untuk mau masuk Islam dari sekolah. Jadi kayak saya berniatan untuk masuk Islam karena kayak ajarannya yang saya pelajarin dan saya dengar itu. Iya, gimana? Silakan open. Iya, bentar ya. Nanti Bang Ardiansa bikinkan sertifikatnya. Bahkan dia nanya gini Bang Ardiansa. Dia nanya gini Bang Juma. Bunda, teman saya mau mualaf kata Tongi. Tapi bayar gak Bunda? Berapa biayanya? Mau dimualafkan sama Bang Juma. Terus saya katakan gratis. Bahkan dibikinkan sertifikat gratis. Gue bilang gitu. Oh ya Bunda, tolong dong Bunda, teman saya ini dia udah pengen banget masuk Islam. Nah kan Bang Ardiansa itu yang bagian bikin sertifikat kan Bang? Iya, siap. Ya, Tapi by the way, usia berapa ini adiknya ini? Kalau boleh tahu. 19 tahun. Masya Allah. Silakan Bunda Rahma mau ngomong. Silakan Bunda. Atau Satsuki. Silakan Ustaz. Udah 19 tahun. Udah bisa menentukan, udah dewasa. Silakan. Bilang aja ke saya, kasih rekeningnya. Ini ada titipan. Suaranya kecil Pak De. Suaranya kecil. Suaranya kecil? Yes. Wah, oke, bentar. Oke, suaraku kecil. Tumben suaraku kecil. Tes 1, 2, 3. Gimana? Udah. Iya nih dong, lanjut. Jadi kalau nanti belum ada mukena, belum ada perlengkapan sholat, belum ada Al-Quran, belum ada buku panduan sholat, nanti rekeningnya DM ke saya ya. Ini ada titipan uang sebesar 500.000 bisa kita alihkan ke sana begitu. Nomor rekeningku Pak De enggak ya? Nomor rekeningku enggak ya? Gampang itu. Oh gampangnya. Oke, lanjut. Lanjut Gurunda Zuma. Iya, suara saya kedengaran kan? Kedengaran Gurunda. Iya, sebelumnya agamanya apa, Dek? Agama saya sebelumnya Katolik. Katolik kan baik agamanya, kenapa ditinggal? Karena saya itu jarang sembahyang, jarang ke gereja juga. Orang-orang rumah juga kan ngajarinnya kayak pada malas-malas gitu. Jadi saya banyak belajarnya tuh tentang agama Islam, kayak ceramah-ceramah gitu, saya ngikut denger gitu kan. Jadi dari hati saya emang pengennya masuk agama Islam. Seperti itu. Ya. Artinya kalau sudah masuk Islam udah mau taat melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya ya? Ya, betul. Benar nggak? Insya Allah. Insya Allah. Siap berhijab ya? Berhijab juga kan? Ya. Mantap, Allah. Allah open cam. Ini lagi mau nyari open cam. Silakan open cam. Pak. Buka kameranya. Sambil KTP udah dapat ya Bunda Hesti ya? Udah sama saya udah. Ya, nanti tolong dikirim ke saya ya, Bunda. Ya, siap. Sama iya nanti aja lah, nanti. Lanjut dulu.
bisa nggak kalau ngomong jangan pakai anu itu kayak banyak sama ini gitu, anu gitu. Iya, nggak usah ditanggapi ekornya, Mana nih, langsung mana ke ini poinnya. mbaknya kok belum open cam ini? Sabar Ustadz, katanya nyari kerudung. Aduh, udah nggak sabar ini. Ih, sabar atuh. Udah Mbak Ini tak sabaran. Mbak apa tadi, Marlia ya? Mbak. Ya. Mau kerudung, di rumahku banyak kerudung, mau pakai tak? Jadi topiknya berubah ya. Wih, mantap tuh. Coba dibesarin. Oh, coba gedein. Sama masih muda. Masya Allah. Aku Kerudungnya. Dapat dari mana tuh kerudungnya, Dek? Udah siapin sendiri. Alhamdulillah. Ya. Oke, Mudah siap. sekali. Lanjut. Manis semanis aku ya Bunda. Hostnya gak ada yang kalah sih. Mau jadi menantu saya, Dek? Yes, weh. Ustaz. Tapi by the way, anyway Baswi, Dek, orang tuanya gimana, Dek? Melihat respon orang tua bagaimana ketika Anda sekarang ingin bersyahadat dan masuk Islam? Ini kan di rumah sekarang. Sekarang di rumah mama angkat. Oh, di rumah mama angkat. Ya. Oke. Ya, lanjut Guru dah. Aku on cam juga lah kok gitu. Ntar dulu aku pakai jilbab. Nggak usah Bunda Desi, nggak usah on cam. Tunggu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, tadi kita berdiskusi dengan orang yang habis makan belut hidup, sehingga membuat keadaan kemudian menjadi kacau pemikiran kita. Ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang jengkel, ada yang emosi. Yang pada dasarnya kemudian tujuan diskusi itu adalah untuk memberikan materi-materi kepada teman-teman semua sebagai asupan untuk otak dan akal kita di dalam kehausan kita akan materi-materi keagamaan, untuk mengetahui dua agama ini mana sih yang sebenarnya agama yang benar gitu ya. Karena masing-masing agama mengklaim diri mereka itu benar, jalan lurus dan seterusnya. Dan materi tadi kita melihat bagaimana seorang anak Batak yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak Batak, kemudian beliau kewalahan dengan tema itu membuktikan adanya sinyal bahwa yang mereka sembah ini adalah benar-benar manusia terkutuk. Dan di tengah-tengah Yahudi, manusia terkutuk itu hanya orang yang mengalami keadaan di mana mereka melanggar firman Tuhan, gitu ya. Tak ada di tengah-tengah Bani Israel orang yang suci, apalagi nabi, apalagi hamba yang kudus, itu kemudian mendapatkan perbuatan seperti yang dialami oleh yang mereka sembah. Nah, hadiah daripada itu adalah pada kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang adik kita yang bernama Blokir Permanen untuk kemudian bukan. Oh, namanya siapa, Dek? Hah? Sumalia? Morelia. Oh, Morelia. Oke. Kita langsung syahadat ya, karena saya ada undangan untuk dialog dengan Pendeta Buas. Oke, kita langsung syahadat. Boleh? Tangannya di atas deh. Iya, yang sebelah kanan nunjuk sebagai bentuk bahwa Tuhan kita itu satu. Ini kiri apa kanan? Oh, kanan. Ya, ikuti saya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Gak ada suaranya, gak ada. Mohon maaf Guru. Suaranya bisa pakai headset, gak pakai headset? Pakai headset, suaranya gak kedengeran. Bisa pakai headset. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu
anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ananda siapa namanya tadi? Ananda siapa namanya? Morelia. 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 Ananda Morelia. Ikhlaskah Ananda ketika saya menuntun untuk berikrar dan menjadikan sahabat di sini menjadi saksi bahwa Tuhan yang tadinya Anda sembah itu Anda imani sebagai manusia ciptaan? Boleh ya? Oke, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang sudah menjadi seorang muslim, jadilah muslimah yang baik. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslimah, maka makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi itu adalah wanita. Maka jaga kodratmu sebagai wanita terhadap hubungan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada kaum Adam. Jaga diri baik-baik ya, karena kamu cantik, mirip seperti Bunda Blokir juga ya. Ada mirip-miripnya aku lihat. Tapi dilihat dari Monas pakai pipet tapi. Oke, silakan Akhi. Mantap. Bentar dulu izin dong. Tadi nggak kedengaran suaranya. Waktu dia syahadat nggak kedengaran suaranya loh di YouTube. Nggak ada yang denger. Iya. Ananda boleh syahadat sendiri dengan ada suara tanpa ada bimbingan, boleh ya? Iya, coba. Pakai headset, pakai headset. Cek audio dulu deh. Pakai headset sayang, pakai headset sayang, pakai headset. Ya, kedengeran, nggak ada suara loh. HP kau dekatkan. HP kau dekatkan. Iya. Nanti lubang hidungnya yang kelihatan malah kalau dekatkan. Coba, ayo. Coba cek audio deh. Coba cek audio dulu. Halo. Nah. Ya udahlah. Ayo. Coba syahadat sendiri coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah. Didoakan Akhi. Sementara saya seperti biasa tugas saya masih berat ini ya. Saya pamit dulu. Ananda menjadi anak yang soleha ya. Amin. Ingat pesan keluarga yang sudah muslim untuk diikuti. Belajar Al-Quran yang baik. Nanti kalau misalnya Nanda ini mau belajar Quran, bisa menghubungi sekretaris kita di sini Ardiansa untuk diarahkan kemana nantinya ya. Oke, saya pamit sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan. Nanti saya nongol lagi di sini setelah di sebelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian saya silakan didoakan. Silakan saya sih. Ada Pak Desuki, saya gimana? Mari kita doakan bersama, semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini menjadi nilai ibadah ya. Dan alhamdulillah ternyata dakwah yang kita